pengertian kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Kompetensi utama yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan ketiga keterampilan. Fungsi kompetensi inti. Yang pertama sebagai unsur pengorganisasi. Organisasi elemen kompetensi dasar. Yang kedua sebagai unsur pengorganisasian kompetensi inti, merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau satu jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi sesuatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga terjadi proses saling memperkuat. Rancangan dalam kompetensi inti. Yang pertama ada sikap keagamaan, yaitu masuk ke kompetensi inti ke-1. Kemudian ada sikap sosial, masuk dalam kompetensi kedua. Yang ketiga, pengetahuan, kompetensi inti ketiga. Dan yang keempat, penerapan pengetahuan, kompetensi keempat. Kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan, kompetensi kelompok 3, dan penerapan pengetahuan, kompetensi kelompok inti 4. Di dalam kompetensi dasar terdapat 3 materi, yaitu pengertian kompetensi dasar, prinsip-prinsip merumuskan kompetensi dasar, dan syarat-syarat dalam merumuskan kompetensi dasar. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi inti dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Prinsip-prinsip merumuskan kompetensi dasar. Yang pertama, meluas, artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, seimbang, artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan, maksudnya adalah di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat, perbedaan, merupakan upaya pelayanan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing. Syarat-syarat dalam merumuskan kompetensi dasar. Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu siswa sebagai peserta didik. Yang kedua, rumusan kompetensi dasar
harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. Yang ketiga, rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah indikator pencapaian kompetensi. Di sini kita akan membahas pengertian indikator, yang kedua adalah syarat indikator. Pengertian indikator. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Kata-kata yang digunakan untuk merumuskan indikator harus dapat diukur atau diobservasi pada akhir pelajaran. Oleh sebab itu, indikator pencapaian kompetensi dalam sebuah RPP akan menjadi acuan pada saat guru menilai hasil belajar. Kata kerja yang digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi adalah kata kerja operasional. Mengapa demikian? Karena mencerminkan perilaku seperti pengetahuan, sikap, keterampilan yang dapat diamati dan diukur dengan alat ukur yang jelas. Selanjutnya adalah syarat penyusunan indikator. Yang pertama adalah subjek dengan penyebutan siswa. Yang kedua adalah predikat menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati. Yang ketiga adalah objek berupa perilaku atau kompetensi yang diharapkan akan dicapai. Dan yang terakhir adalah keterangan diperlukan jika ada persyaratan kondisi atau kriteria khusus dari perilaku, dikehendaki seperti waktu penyelesaian, tempat pengerjaan, jumlah yang harus diselesaikan, alat yang digunakan, dan lain-lain. Selanjutnya, kami memberikan contoh dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dan rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan, terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Saya rasa cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.